Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yova Jevanya dengan NIM 2003060042 dari kelas PTNC. Di sini saya akan menjelaskan anatomi eksternal maupun internal dari ternak unggas Gallus domesticus yang sering kita sebut dengan ayam kampung. Nah, adapun tujuan pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah produksi ternak unggas yang diampu oleh dosen Ibu Tati Pidianasari SPTMP. Nah, di sini saya akan memulai dari bagian caput atau kepala, di mana caput terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada rostrum atau paruh, di mana rostrum atau paruh tersusun atas maksila dan mandibula, di mana maksila dan mandibula itu ialah rang atas dan rang bawah. Kemudian rostrum ini atau sering disebut dengan mulut pada apes yang berfungsi untuk mematuk-matuk makanan. Kemudian ada sera atau jengger, kemudian ada organum visus yang tersusun atas bulus oculi atau bola mata. Kemudian ada palpebra superior dan palpebra inferior, yaitu kelopak bagian atas dan bagian bawah. Kemudian ada nostril atau lubang hidung. Kemudian ada forus acousticus externus atau lubang telinga bagian luar. Dan yang kedua yaitu ada cervix yang berbentuk panjang dan fleksibel. Ini dia. Yang adapun cervix ini berfungsi untuk menghubungkan leher dengan trunkus atau badan pada unggas. Nah, yang selanjutnya itu kita masuk ke bagian trunkus atau badan pada unggas. Nah, pada bagian trunkus ini ada yang disebut dengan tentrikes atau bulu yang menutupi badan pada ternak Gallus domesticus, yaitu dan kedua itu ada remiges, yaitu bulu yang menutupi bagian sayap, dan yang terakhir itu ada rentrikes, yaitu bulu yang menutupi pangkal ekor pada Gallus domesticus. Nah, pada bagian trunkus juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu ekstremitas anterior atau bagian atas, bagian sayap pada unggas, dan ekstremitas posterior, yaitu bagian bawah pada unggas seperti ini. Nah, pada bagian ekstremitas anterior pada Gallus domesticus terbagi juga menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada humerus atau tulang lengan atas, ada radius atau tulang pengumpil, ada ulna atau tulang hasta pada unggas, kemudian ada oska carpalia atau tulang telapak tangan, kemudian yang terakhir itu ada carpometacarpus, yaitu persatuan antara tulang carpalia dan metacarpalia atau tulang telapak tangan. Dan selanjutnya kita masuk kepada ekstremitas posterior, yaitu bagian bawah pada Gallus domesticus. Adapun ekstremitas posterior ini terbagi juga menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada oska femur atau tulang paha pada unggas, kemudian ada patella atau tulang yang terletak antara femur dan erus, kemudian ada tibiotarsus, selanjutnya itu ada fibula atau tulang yang menempel pada tibiotarsus. Selanjutnya ada tarsometatarsus, yaitu persatuan antara tulang tarsalia dan tulang metatarsalia. Dan yang selanjutnya itu ada phalanges atau tulang jari pada Gallus domesticus. Baik, di sini saya akan menjelaskan anatomi bulu dari Gallus domesticus. Adapun bulu pada Gallus domesticus terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama ada flumae, yang dimana flumae terbagi menjadi tiga bagian juga, yaitu yang pertama ada calamus atau quill, yaitu tangkai pada bulu, kemudian ada racis atau sap, yaitu lanjutan dari quill atau tangkai pada bulu tadi. Kemudian ada vexillum atau vane, yaitu bulu atau bendera yang terdapat pada kanan dan kiri seperti ini. Kemudian ada yang namanya flumulae,
yaitu lanjutan dari Phlumae, tetapi bentuknya lebih pendek dari Phlumae. Kemudian yang terakhir itu ada Philophlumae seperti ini, di mana Philophlumae itu seperti rambut-rambut kecil yang terdapat pada belakang unggas. Di sini saya akan menjelaskan anatomi internal setelah galus-galusnya dibedah. Yang pertama, di sini ada yang namanya cor atau jantung, kemudian ada hepar atau hati, di mana pada hepar ini terdapat dexter dan sinister atau bagian kanan dan kiri pada hati seperti ini. Kemudian ada gizat atau lambung otot. Pada gizat ini juga ada yang namanya duodenum, di mana duodenum itu termasuk intestinum tenue pertama. Kemudian ada yang namanya pankreas. Kemudian ada yang namanya vesical velea atau kantong empedu. Di sini saya akan menjelaskan sistem dari digestoria dari ayam kampung jantan. Pertama, makanan masuk melalui rostrum. Nah, pada rostrum ini terjadi proses pencernaan karbohidrat pertama kali karena adanya enzim alfa amilase yang dihasilkan oleh gradula salipa. Kemudian makanan tersebut melalui esofagus. Setelah melalui esofagus masuk ke dalam crop atau tembolok. Adapun fungsi dari crop atau tembolok ini ialah untuk melumatkan makanan, kemudian masuk ke dalam proventriculus. Setelah melewati proventriculus masuk ke dalam ventriculus atau gizat atau otot lambung, di mana ventriculus ini terjadi proses pencernaan protein pertama karena adanya asam HCl dan peksin yang membantu memecahkan protein menjadi polipeptida, protease, pepton, dan pepsida. Kemudian makanan masuk ke dalam intestinum tenue, di mana intestinum tenue ini terjadi pencernaan lemak pertama kali karena adanya enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, intestinum tenue ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama ada duodenum yang melekat pada pankreas, kemudian ada jejunum, ini dia, kemudian ada ileum, kemudian pada intestinum tenue ada yang namanya jejunum khusus atau berupa pori-pori yang menyerap protein, karbohidrat, lemak yang tadi saya jelaskan. Kemudian makanan yang telah diserap dibawa ke peredaran darah menuju ke dalam hati. Nah, di dalam hati ini, pada hati inilah terjadi perubahan makronutrien menjadi mikronutrien dan disebarkan ke seluruh tubuh sebagai sumber energi. Kemudian sisa-sisa makanan yang tidak diserap dibawa menuju intestinum carasum. Ini dia, di mana pada intestinum carasum ini terdapat seka. Seka terbagi menjadi 2 bagian, yaitu seperti ini dia. Kemudian masuk ke dalam kolum atau rektum ini, kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Nah, perlu kita tahu bahwa pada intestinum carasum terjadi di sini saya akan menjelaskan sistem urogenital ayam jantan atau maskulin pada ayam kampung. Nah, di sini ada yang namanya testis, di mana testis ini melekat pada punggung unggas. Pada masa hidup testis ini temperaturnya berkisar antara 41 sampai 43 derajat Celcius. Warna dari testis ini bisa berubah pada masa kawin, yaitu berwarna keputih-putihan, sedangkan pada masa tenangnya berwarna kekuning-kuningan. Nah, pada testis ini juga terdapat jaringan intertitial dan juga terdapat jaringan Leydig yang berfungsi untuk mensekresikan
hormon testosteron dan hormon steroid. Kemudian pada testis ini juga terdapat epididymis, yang dimana fungsi dari epididymis ini ialah tempat penyimpanan sementara spermatozoa. Setelah spermatozoa matang, maka akan dikeluarkan dalam bentuk pasti pres atau berwarna putih dan dikeluarkan melalui kloaka. Di sini saya akan menjelaskan sistem urinaria pada galus-galus. Nah, di sini ada yang namanya ren atau ginjal, di mana ren atau ginjal ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Pada ren atau ginjal ini terjadi penyaringan darah maupun darah kotor, di mana hasil akhirnya yaitu adalah urin, di mana urin akan dikeluarkan melalui ureter. Di sini saya akan menjelaskan sistem sirkulation pada galus-galus. Di sini ada yang namanya cor atau jantung, di mana pada bagian jantung ini terdapat bagian antrium, dexter dan sinister, dan juga ventricle dexter dan sinister, di mana antrium memiliki ukuran yang lebih kecil dan dinding yang lebih tipis, sedangkan pada ventricle memiliki dinding yang lebih tebal dan ukuran yang lebih besar. Di sini saya akan menjelaskan sistem respiratorius galus-galus. Pertama, udara masuk melalui nares externus atau hidung bagian luar, kemudian masuk ke dalam faring, di mana pada faring terdapat percabangan antara esofagus dan laring. Nah, di ujung laring terdapat bifocardiotrachealis, di mana terbagi menjadi dua bagian, yaitu sinister dan dexter atau pulmo kanan dan pulmo kiri. Di sini saya juga akan menjelaskan sistem nervosum pada galus-galus, di mana terdapat cerebrum atau otak besar, ini dia. Kemudian ada cerebellum atau otak kecil, kemudian ada medulla oblongata dan medulla spinalis. Terima kasih. Jadi sekian hasil praktikum saya pada kali ini. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Atas perhatian Ibu dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih.